Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dengan nama saya Khairul Umam, nomor 2 Ibu Suryani, yang ketiga Ibu Suhaida, yang keempat Bapak Nur Ghazali. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengenalan microteching pada mata kuliah microteching dengan dosen pembimbing Ustadzah Umi Hani, Magister Pendidikan. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan pendahuluan microteching, yaitu metode pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar melalui praktek mengajar dengan skala kecil. Dalam sesi microteching, guru atau calon guru diberikan kesempatan untuk mengajar dalam durasi singkat dengan jumlah siswa yang terbatas. Metode ini memungkinkan peserta untuk fokus pada teknik dan strategi pengajaran tertentu, menerima umpan balik, serta memperbaiki performa sebelum menghadapi situasi kelas yang lebih besar dan kompleks. Selanjutnya, latar belakang dari microteching yaitu dalam dunia pendidikan, keterampilan mengajar yang efektif sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang optimal. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi dengan baik, memahami kebutuhan siswa, serta mampu beradaptasi dengan dinamika kelas. Microteching hadir sebagai solusi untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mengajar dalam situasi yang lebih terkontrol. Melalui metode ini, calon guru dapat mengasah keterampilan spesifik dengan menerima umpan balik konstruktif sehingga siap menghadapi tantangan mengajar di kelas sebenarnya. Selanjutnya adalah pengertian microteching. Microteching adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk melatih keterampilan mengajar secara terfokus dan mendetail. Dalam microteching, calon guru atau pengajar mempraktekkan pengajaran dalam skala kecil, biasanya dengan durasi yang pendek dan audiens yang lebih terbatas, seperti teman sekelas atau sekelompok kecil siswa. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar melalui umpan balik yang bersifat membangun atau konstruktif dari pengamat atau sesama rekan. Kemudian tujuan microteching. Jadi tujuan utama dari microteching adalah 1. Melatih keterampilan dasar mengajar, misalnya membuka pelajaran, kemudian cara menjelaskan materi, dan cara menutup pelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk refleksi diri terhadap proses pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi rasa cemas dalam mengajar dengan memberikan pengalaman praktis dalam situasi yang terkendali. Langkah-langkah microteching. Proses microteching terdiri dari beberapa langkah penting yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar secara bertahap, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Guru atau calon guru menyiapkan rencana pembelajaran dengan fokus pada keterampilan mengajar tertentu yang ingin dikembangkan. 2. Pelaksanaan atau teaching. Peserta melakukan praktik mengajar di depan kelompok kecil siswa atau teman sejawat dengan durasi waktu yang singkat.
biasanya 5-10 menit. Yang ketiga adalah observasi. Pengamat atau mentor menyaksikan proses pengajaran dan mencatat berbagai aspek, seperti metode penyampaian, interaksi dengan siswa, dan penggunaan media pembelajaran. Yang keempat adalah umpan balik atau feedback. Pengamat memberikan umpan balik yang konstruktif terkait kelebihan dan area yang perlu diperbaiki, agar peserta bisa memperbaiki metode pengajarannya. Yang terakhir adalah refleksi dan perbaikan. Peserta merefleksikan kinerja mengajarnya berdasarkan umpan balik yang diterima, lalu melakukan revisi dan perbaikan sebelum mencoba lagi di sesi micro teaching berikutnya. Kesimpulan, micro teaching adalah metode yang efektif dalam membantu guru dan calon guru untuk mengasah keterampilan mengajar mereka secara terfokus. Melalui proses perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan umpan balik, micro teaching memungkinkan peserta untuk memperbaiki teknis pengajaran dan meningkatkan kepercayaan diri. Metode ini juga memberikan manfaat signifikan seperti umpan balik konstruktif dan peluang untuk refleksi diri yang mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Dengan demikian, micro teaching menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran di kelas nyata. Demikian presentase kami dari kelompok 3 kelas A18. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.